Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kawan-kawan kabarnya semua? Kita mulai sesi hari ini dengan soal bacaan. Jadi kalau misal yang pertama-tama, kok nggak ada soal model yang kolom-kolom komentar gitu, Kak? Ada, tapi saya sengaja naruhnya itu di nomor di atas 9 ya. Jadi adanya di tengah-tengah. Jadi pertama saya buka dulu dengan soal bacaan. Oke, jadi teman-teman untuk soal pertama seperti biasa bacaan boleh kita skip terlebih dahulu karena kan kalau yang terbaru kan waktunya cuma 20 menit. Jadi yang kita tandai itu adalah si soalnya. Setelah kita baca soalnya, kan di sini based on the passage above. Oke, berarti dia tidak secara langsung nunjuk paragraf berapa atau bait keberapa. Tapi dia ada kata kunci, which of the following statement is true? Nah, berarti soal ini membahas tentang pernyataan benar. Jadi kalau misalnya soalnya bertipe pernyataan benar, itu ada dua tips yang bisa kalian ikuti. Jadi yang pertama, kalau untuk soal pernyataan benar, itu kita cek pilihan jawaban. Jadi pilihan jawaban misalnya yang A nih, it is found in mountains around the globe. Atau ditemukan di pegunungan di seluruh dunia. Nah, kalau misal dia betul, ya, misalnya kita udah cek nih, cek pilihan jawabannya. Kemudian yang kedua, itu kita cek di bacaan. Betul tidak dia ditemukan di pegunungan di seluruh dunia? Karena misalnya di sini yang kita cari adalah soal Alpine Glaciers. Nah, berarti kita cari secara khusus bagian mana paragraf yang bahas tentang Alpine Glaciers ini. Dan ternyata setelah kita cari adanya di paragraf kedua. Nah, kurang lebih posisinya di sebelah sini. Tuh, pembahasan tentang Alpine Glaciers. Kemudian kita cek kebenarannya. Dikatakan bahwa yang A ini, it is found in mountains around the globe. Yang jadi fokus di sini adalah around the globe. Benar nggak nih dia di seluruh dunia? Tapi setelah kita cek, ternyata Alpine glaciers are found in high mountains of every continent except Australia. Tuh, berarti di sini menunjukkan bahwa Alpine glaciers ini atau glasier Alpine ini ditemukan di pegunungan tinggi di di setiap benua. Jadi kontinen itu artinya benua. Kecuali Australia, maksudnya kecuali benua Australia. Walaupun di New Zealand banyak, tapi di benua Australia sendiri tidak ada. Nah, berarti kan nggak di seluruh dunia, karena ada satu bagian yang tidak ada, yaitu Australia. Jadi setelah kita cek, Australia nggak ada, berarti salah pernyataan ini. Kalau misal salah, kita langsung skip, kita cek pernyataan B. Dikatakan, dikatakan bahwa yang B ini, pernyataannya adalah bahwa Alpine Glaciers ini gradually descends through the valleys. Jadi ada kata descend, teman-teman. Jadi descend sendiri itu artinya adalah menurun. Jadi menurun ke lembah, ya. Menurun menuju lembah. Kita cek betul nggak dia menurun menuju lembah di paragraf yang tadi kita sudah tandai. Dan ternyata setelah kita cek tentang Alpine Glacier, tuh, ada pernyataan ini yang menjadi kunci, teman-teman. Alpine glaciers form on mountainside and move downward through the valleys. Move downward berarti dia bergerak ke bawah. Nah, karena dia bergerak ke bawah, berarti pernyataan yang B ini benar. Karena descend artinya menurun, berarti ke bawah. Jadi jawabannya adalah yang B. Tapi saya akan tetap jelaskan alasannya kenapa yang C sampai E itu bisa keliru. Pernyataan C menyatakan bahwa Alpine Glacier ini stably remains in place. Atau dia tetap diam di tempatnya, karena stably artinya stabil.
stabil menetap di tempatnya dalam waktu yang lama. Kita cek di bacaan. Dan ternyata mengenai Alpine Glacier ini, nah loh, informasinya tidak ada, ya. Informasinya nggak ada bahwa dia menetap dalam waktu yang lama. Berarti yang C ini dia tidak lengkap. Karena informasinya tidak ada, bagaimana bisa kita tahu bahwa pernyataannya benar? Nggak lengkap. Berarti itu keliru. Yang D, kenapa dia bisa keliru? Jadi yang D ini kan it found in the coldest part, di tempat terdingin of the globe, di tempat terdingin di seluruh dunia. Kita cek lagi-lagi tempat ketemunya itu di sebelah sini. Jadi dia ditemukan di pegunungan tertinggi, pegunungan tinggi di setiap benua kecuali Australia. Nah, itu kira-kira seperti itu. Berarti dia di tempat terdingin itu dia tidak masuk, ya. Jadi dia tidak masuk dalam kriteria. Maka jawabannya bukan D. Kemudian bahwa it absorbs dirt, salt, and other materials. Jadi Alpine glaciers atau glasier pegunungan ini dia menyerap kotoran, tanah, dan bahan-bahan lainnya. Kita cek betul nggak di bacaan demikian. Tapi kalau kita lihat di sini, mereka itu deepen valleys. Ya, jadi ini prosesnya mereka ini membuat atau memperdalam lembah dengan cara mendorong material atau bahan lainnya keluar jalannya. Tapi permasalahannya, ini pernyataannya tentang Alpine Glacier. Sedangkan informasi yang ini adalah tentang how Alpine glaciers create or deepen valleys, atau bagaimana cara mereka membuat atau memperdalam lembah yang sudah ada. Berarti kan informasinya kurang spesifik maksudnya ke Alpine Glacier-nya. Berarti ini proses pembentukan lembah atau valley. Ada di bacaan cuman bukan bagiannya Alpine Glacier. Jadi yang E juga bisa kita katakan jawabannya keliru. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada mungkin bisa ditanyakan lewat kolom chat. Oh iya, ini tentang mencari informasi atau pernyataan benar berdasarkan info spesifik di bacaan. Jadi alurnya dibalik. Kita cek pilihan jawaban, kemudian cek bacaan. Jadi biar lebih fokus aja gitu kita ngeceknya. Dan untuk tipe ini, kalian harus sabar karena bisa jadi jawabannya justru E. Misalnya E, nyempil di bawah. Karena A sampai D ternyata kalian cek salah semua. Jadi saran saya kalau dapat soal pernyataan benar, ini mendingan pengerjaannya tengah-tengah menuju akhir aja. Karena prosesnya emang agak sedikit lebih panjang. Apalagi kalau jawabannya di E. Oke, sepertinya untuk pertanyaan nomor 1 aman, jadi saya bisa langsung ke nomor 2, bacaan sama. Dan seperti biasa, kita dahulukan membaca soal. Ya. Yang ditanyakan di soal adalah perbedaan atau the difference between ice sheets from alpine sheets. Oke, ini saya tandain warna pink. Jadi, kata kuncinya adalah perbedaan antara ice sheet dengan alpine glacier. Nah, ini saya ada dua metode. Yang pertama, kalian boleh langsung baca ya di bagiannya ice sheet. Yang mana bagiannya ice sheet ini ada di paragraf ketiga. Metode kedua adalah sama seperti saya menjawab soal nomor 1, yaitu kita cek pernyataan jawaban, kemudian kita cek bacaan. Mana-mana yang membuat kalian lebih nyaman, itu boleh diterapkan salah satunya. Tapi saya mau coba pakai metode saya tadi, bahwa ice sheets can also form on land. Jadi ice sheet ini atau lembaran es itu bisa
juga terbentuk di daratan. Kalau kita lihat tentang ice sheet, ya, ini ada keterangan seperti ini. Jadi ice sheet tidak seperti glasier pegunungan, ini dia tidak terbatas pada area pegunungan. Mereka membentuk ya kubah yang lebar dan tersebar dari tengah-tengah ke seluruh penjuru daerah. Nah, di sini dia spread over vast areas. Mereka menyebar di area yang luas. Nah, masalahnya dia tidak menyebutkan di land ya. Jadi tidak secara langsung mereka nyebutnya land atau di darat. Gitu. Jadi yang A ini dia jawabannya masih abu-abu alias keliru. Karena informasi penjelasnya juga kurang. Jadi kalau jawabannya ragu-ragu, syubhat kayak gini mending dihindari aja, kita cari opsi yang lainnya. Kemudian yang B, ice sheet can be found in mountains. Nah, dengan pernyataan ini, secara tidak langsung dia menyimpulkan bahwa lembaran es ya bisa ditemukan di gunung doang ya. Jadi itu yang bisa kita dapatkan, dia bisa ditemukan di gunung tapi tidak menyebutkan tempat lainnya. Nah, itu kan ambigu. Masalahnya yang bisa ditemukan di gunung, nah itu adalah bagiannya Alpine Glacier. Tuh, form on mountain sides. Itu bagiannya siapa? Alpine Glacier. Berarti yang ditanya kan ice sheet. Berarti beda. Beda server. Berarti nggak bisa ya. Yang B. Kemudian yang C. Ice sheets move slowly over land. Jadi ice sheet ini dikatakan dia bergerak dengan lambat di tanah. Betul atau tidak kita cek. Dan ternyata kita cek tadi kata kuncinya apa? Tadi kata kuncinya itu adalah move through land ya, kalau nggak salah tuh. Nah, move slowly over land. Jadi berpindah secara lambat ke daratan. Dan ternyata ice sheet ini loh, kok nggak ada dia tentang move slow ya. Dia justru mereka membentuk kubah lebar ya dan menyebar dari tengah ke seluruh penjuru arah. Tapi dia tidak dijelaskan bergerak dengan lambat. Nah, berarti kan kalau yang bergerak dengan lambat apa? Nah, ini glasier secara umum. Berarti apakah yang ice sheets move slowly over land ini betul? Belum. Karena itu ini keterangannya untuk glasier. Jadi masih abu-abu. Oke. Nah, berarti jawabannya itu kalian bisa temukan di opsi D. Ice sheets covers its surroundings with thick ice. Dikatakan bahwa lembaran es itu menutupi sekitarnya dengan lapisan es yang tebal. Nah, bukti kalimatnya yang mana? Nah, ternyata bukti kalimatnya adalah yang sebelah sini. Tuh. Saya hapus dulu yang ini supaya enak kita fokus. Jadi bukti kalimatnya sebelah sini. As I sheet spread, they cover everything around them with thick blanket of ice. Dikatakan bahwa selagi si ice sheet atau lembaran es ini dia menyebar, nah mereka ini menutup segalanya di sekitar mereka dengan lapisan tebal dari es. Ibarat selimut. Nah, blanket artinya selimut. Maka jawabannya tentu yang D. Tapi saya akan bahas kenapa yang E bisa keliru. Karena ini tipe jawabannya benar salah nih. Seperti halnya nomor 1. Dikatakan bahwa ice sheets ya, atau lembaran es ini, dia muncul hanya ketika coldest winter months atau ketika bulan-bulan musim semi terdingin, musim dingin terdingin. Nah, ternyata kita cek, bentar kok infonya kurang. Kurang ini infonya. Berarti
Kalau misalnya infonya kurang, itu kita putuskan jawabannya salah. Jadi seperti itu untuk menjawab soal nomor 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau mau nanya, boleh lewat kolom chat aja. Tapi kalau sudah aman, nggak ada pertanyaan, juga bisa konfirmasi lewat kolom chat ya. Misal, Kak, aman, Kak? Ya udah, nanti biar kita lanjut. Oke, sudah aman? Alhamdulillah. Yaudah, saya lanjut nomor 3. Biasa baca di skip, kita fokus ke soal. Yang ditanyakan nomor 3 adalah, where are glacier usually found? Nah, ini pertanyaannya spesifik. Berarti karena ini pertanyaannya informasi spesifik, bukan benar, salah, ataupun perbedaan. Nah, ini kita bisa langsung cari di bacaan. Nah, kata kuncinya adalah, where are glaciers usually found? Atau ini nanti ada di YouTube nggak, Kak? Ada, nanti adminnya upload, tenang aja. Oke, lanjut. Where are glaciers usually found? Ini dia di tempatnya, berarti lokasi penemuan glasier ini. Dan ternyata kalau kita cek, ini glasier secara umum ya, bukan alpine glacier atau ice sheets. Nah, kalau kita lihat di sini, penemuan glasier ini adanya di paragraf terakhir. Jadi di paragraf terakhir ada pernyataan seperti ini yang akan saya tandai dengan warna hijau. Glaciers begin forming in places where more snow piles up each year than melts. Jadi glaciers atau glasier itu dia terbentuknya di tempat yang where more snow piles up. Ketika salju lebih banyak yang numpuk daripada meleleh. Nah, berarti dengan begini kita bisa simpulkan bahwa jawaban nomor 3 itu adalah yang C. Kak, tapi ini nggak melt, nggak pile, Kak. Kalau di keterangan kakak tadi, bukti kan kalimatnya pile. Jadi pile itu artinya numpuk. Nah, berarti accumulate, terakumulasi, numpuk juga. Nah, jadi memang jawaban itu beberapa ada yang kalimatnya maknanya sama, tapi wordingnya atau katanya beda. Jadi seperti itu. Untuk jawabannya adalah yang C. Oh, kirain ada yang nanya ini. Oke, sampai sini apakah sudah aman teman-teman? Kalau sudah aman boleh konfirmasi lewat kolom chat. Tapi kalau ada yang mau nanya juga, ya silakan kolom chat terbuka untuk bertanya mengenai soal ini. Salah ada yang masih belum dipahami bagaimana caranya, boleh tanya lewat kolom chat. Kayaknya belum deh. Oke, sepertinya belum, berarti so far masih aman ya. Oke, kita berarti lanjut di nomor 4. Nah, nomor 4 ini ada tentang pertanyaannya author's bias atau writer's bias. Jadi pertanyaan tentang writer's bias itu maksudnya adalah pernyataan penulis yang subjektif atau berat sebelah. Jadi ini pernyataan penulis yang subjektif. Nah, berarti materi ini berkaitan dengan fact and opinion, fakta dan opini. Nah, ternyata setelah kita cek, nah, jadi kalau untuk writer's bias atau pernyataan penulis yang subjektif, itu kita tidak terlalu banyak ngecek di bacaan, tapi kita ngecek langsung di jawabannya. Tapi kalau kalian mau cek bacaan juga boleh untuk menunjang jawaban. Jadi ini kita baca pernyataannya dulu, lalu kita cek di bacaannya. Boleh seperti itu. Jadi kalau misal yang A nih, preservation of natural areas, atau ya, atau penyelamatan ya, preservasi ya, konservasi dari area natural, itu juga menyediakan banyak benefit atau banyak manfaat. Nah, mungkin kita kalau kita tidak tahu dikira banyak manfaat ini opini. Padahal sebenarnya
ada contohnya. Tuh, for instance. Jadi jangan bingung kawan-kawan kalau nemu kata for instance, ini maksudnya adalah example atau contoh. Nah, ini langsung dijelasin contohnya, manfaatnya apa aja. Numerous reasonable advantage. Punya manfaat yang masuk akal. Pertama, manfaatnya dijelasin yaitu area alami itu mengandung bahan material, bahan biologis mentah yang dibutuhkan untuk perkembangan produk. Kemudian, a new wonder drug or fine industrial product may exist now only in some inconspicuous organism. Jadi disebutkan bahwa obat dan juga bahan industri berkualitas mungkin saja ada hanya di beberapa makhluk yang inconspicuous atau makhluk yang bisa dibilang langka. Nah, ini tapi ditunjang fakta juga bahwa kurang lebih ya 50% ya, sekitar 50% dari obat-obatan yang dipakai itu mengandung zat-zat dari wild plants atau tumbuhan liar. Nah, itu kan berarti ditunjang fakta. Nah, kalau ditunjang fakta nggak jadi bias, ini objektif, fakta. Nah, makanya kita tidak memilih jawaban yang A, karena ditunjang fakta. Kemudian, kalau yang B, wetlands, for example. For example. Ketika kita memberikan contoh atau bukti, maka bisa dipastikan ini fakta. Nah, fakta, karena dia menjelaskan fungsi dari wetlands. Jadi kita tidak pilih jawaban B. Ingat bahwa kalau misalnya writer's bias atau bias penulis, itu adalah pernyataan yang bersifat subjektif atau opini. Kemudian yang C, dengan banyaknya area alam yang hilang, those that remain are vital link to the past. Yang masih tersisa itu adalah bukti penting untuk dari masa lalu. Nah, kalau kita ini boleh dicek di bacaannya dengan banyaknya area yang hilang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada dari genealogical standpoint, dari sudut pandang genealogi. Nah, kita punya akar atau roots yang linking us atau mengaitkan kita ke ancestor atau nenek moyang. Dengan banyaknya area alam yang hilang, tentu yang tersisa itu adalah bukti penting ke masa lalu. Nah, bukti pentingnya gimana? Nah, ini dibuktiin. Bagaimana dia bisa masuk bukti penting bahwa mereka bisa menolong kita dan generasi ke depannya untuk memahami landscape atau tata alam lebih baik. Dan sumber daya alam mana yang the pioneers molded their life? Sumber daya manakah yang menunjang hidup orang-orang terdahulu? Nah, itu kan berarti ada contohnya. Ada contoh fungsinya, dijelaskan. Nah, berarti ini masih masuk fakta. Masalah mulai muncul di jawaban D. Walaupun ini ada angkanya, tapi kalian jangan terkecoh. Mungkin jawaban D ini sering tidak terpilih karena adanya 98%. Kak, kalau misalnya dia ada angkanya pasti data, Kak. Nah, kalau data pasti masuknya fakta. Tar dulu. Ada alasannya kenapa ini masuknya opini. Jadi, the need atau keperluannya itu adalah obvious. Jadi, obvious atau jelas. Nah, permasalahannya di sini, obvious atau jelas di sini, ini lebih condong subjektif. Ya, subjektif merujuk ke moral penulis. Jadi menurut penulis, ya, keperluan untuk melindungi sisa 98% itu sampai mereka bisa diteliti itu penting. Nah, pentingnya menurut penulis. Tapi masalahnya, menurut pembaca kan belum tentu penting. Berarti lebih kepada pandangan moral penulis. Itulah alasannya kenapa kita milih yang D.
Dan yang E ini jelas dia fakta. Kenapa dia masuk fakta? Karena ada as a result. Jadi, result atau hasil observasi ya, hasil observasi lah, hasil penelitian lah, itu hampir pasti masuk ke fakta semua. Jadi seperti itu untuk penjawaban soal bertipe writer's bias atau bias penulis. Sampai sini apakah sudah bisa dipahami semuanya? Atau mungkin ada yang mau nanya? Silakan konfirmasi kalian sudah paham atau masih mau nanya lewat kolom chat. Ya, kolom chat terbuka untuk pertanyaan dan feedback ya. Silahkan. Ada yang mau nanya nggak ya? Apa aman? Kayaknya aman deh, ini soalnya belum ada yang nanya. Yaudah, saya lanjut dulu ya berarti ke nomor 5 sambil menunggu ada yang bertanya lewat kolom chat. Oke, kita lanjut di nomor 5 dan seperti biasa, ada yang nanya kayaknya deh. Berapa soal, Kak? Eh, kita mengikut kebijakan terbaru ya. Kalau tahun lalu 25, tahun ini 20. Jadi saya bikin ini 20 soal. Oh, kirain nanya pertanyaan soal tadi ya. Jadi yaudah, saya lanjut aja ke nomor 5. Oke, nomor 5 ini jadi tipe soalnya adalah pernyataan benar salah. Dibuktikan dengan adanya the following statements are true. Berarti kita mencari info benar. Jadi info benar di bacaan ini, kita mengikut prinsip PU ya. Itu ada dua. Yang pertama adalah ada di teks. Karena kalau nggak ada di teks, bagaimana kita bisa tahu dia benar? Kemudian yang kedua, ada pun tidak menjamin benar. Dia harus minimal idenya mirip atau serupa dengan yang disampaikan di opsi jawaban. Jadi misal kalian ada info, misalnya di opsi jawabannya itu dikatakan bahwa virus A tidak berbahaya. Tapi ternyata di bacaan virus A mematikan. Nah, lo berarti kan berlawanan. Salah. Gitu. Jadi ada di bacaan pun nggak jamin kalau itu benar. Kita harus cek dulu. Nah, the following statements are true. Ini yang suka bikin salah siswa adalah except-nya kelewat dibaca. Jadi kalau ada except-nya berarti kebalikannya tadi. Antara dia nggak ada di teks ataupun ya, ataupun kalaupun ada di teks juga dia berlawanan sama opsi jawaban. Oke, langsung aja kita cek yang A. Jadi kita alurnya dibalik. Baca opsi, kemudian cek kebenarannya di bacaan. Jadi kalau yang kelima di sini, keterangannya adalah yang pertama, endosperm is a food reserve tissue. Jaringan penyimpan makanan. Jadi ada kata baru nih teman-teman, reserve. Reserve artinya penyimpanan. Ya, jadi penyimpanan makanan di biji. Kita cek betul apa salah. Dan ternyata di bacanya ada keterangan seperti ini. Gluten is stored in a tissue inside the seed called the endosperm. Jadi intinya gluten ini dia disimpan di sebuah jaringan di dalam biji. Yang mana jaringan tersebut surround the plant embryo and provide a dense source of energy. Dan dia ini mengitari atau mengelilingi embrio tumbuhan dan menyediakan a dense source atau sumber energi yang padat ya. Nah, berarti yang A ini benar. Endosperm ini adalah jaringan penyimpan makanan di dalam biji. Sekaligus juga ini yang D berarti benar. Jadi nyari satu dapat dua ini. Dapat dua jawaban untuk dieliminasi karena yang ditanya except. Yang D ini, endosperm nourish the developing embryo. Jadi dia menyediakan gizi. Jadi nourishes ini adalah menyediakan gizi untuk embrio yang berkembang.
Dan ini benar karena provides a dense source of energy. Jadi menyediakan energi untuk si plant embryo ini. Tapi karena ini yang ditanya except, berarti pernyataannya ngaco atau di luar nalar. Berarti A sama D jangan dipilih. Kemudian yang B. Ya, kita cek yang B. Gliadin ini adalah protein yang susah dicerna. Nah, berarti di bacaan kita cari tentang gliadin. Ada nggak keterangan tentang gliadin? Dan ternyata ada. Nah, yang mana pernyataannya? Jadi pernyataan tentang gliadin ini, tuh, the gliadin peptides in gluten are difficult to break down. Nah, breakdown itu maksudnya adalah dipecah. Kak, sulit dipecah maksudnya gimana? Nah, itu sulit dipecah di dalam tubuh. Karena ini konteksnya adalah once food reach the stomach. Ketika makanan masuk ke perut. Nah, berarti kan kalau susah dipecah, susah dicerna. Berarti jawaban B ini betul. Jangan dipilih. Karena yang ditanya yang salah pernyataannya. Except. Tinggal C dan E. Saya bahas dari yang C dulu. Dan ternyata memang C ini keliru. Nah, jadi pernyataan C ini letak kelirunya adalah karena ada pernyataan banyak orang are actually unsure about gluten. Sebenarnya tidak yakin dengan gluten. Dan ternyata setelah kita cek, tuh, ini tentang gluten ya. Most of people would struggle to make sense of what it really is. Jadi, it-nya ini sebenarnya merujuk ke siapa? Ya, betul, gluten. Jadi banyak orang ya kesulitan untuk make sense atau kesulitan untuk mengetahui apa itu sebenarnya gluten. Nah, berarti yang ini betul ada di bacaan. Most people are actually unsure about gluten. Banyak orang yang sebenarnya tidak yakin mengenai gluten. Nah, ini benar. Karena ada banyak orang yang struggle to make sense. Susah untuk connect, ya, susah untuk paham. Jawabannya berarti yang sisa, yaitu yang E. Loh, kok yang E bisa salah? Ini jadi kata kuncinya di bacaan adalah tentang celiac disease. Jadi penyakit celiac ini dia terjadi di banyak orang. Nah, kalau kita cek ternyata tuh. However, a small proportion of the population will produce an immune response known as celiac disease. Masalahnya nggak many dong, nggak banyak. Karena apa? Karena di sini a small proportion. Nah, a small proportion berarti sebagian kecil. Berarti kan nggak banyak. Kalau mau sih keterangannya harusnya direvisi jadi few. Tapi kan ini tidak. Berarti jawaban yang kita cari adalah E. Soalnya ada except-nya, berarti pernyataan salah. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Mungkin bisa konfirmasi lewat kolom chat aja ya. Kalau ada yang mau nanya, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Silahkan bertanya lewat kolom chat, mumpung masih bisa nanya. Jadi emang kalau tipe pernyataan benar atau salah gini, emang harus sabar kalian ya. Jadi kalian harus sabar. Siapa tahu jawabannya memang ngumpet di E, macam nomor 5 ini. Jadi kalian ngeceknya harus teliti. Aslinya mah lumayan cepet sih. Kemudian nomor 6. The best title for the passage. Nah, ini tipan soal PBM cuman dijadiin bahasa Inggris. The best title for the passage. Jadi kalau kita nyari judul, ini saya masukin prinsip PBM ya di sini. Kalau nyari judul, yang pertama harus kita cari itu adalah ide pokok bacaan. Ide pokok per paragraf. Jadi misal ada katakanlah 5 paragraf, berarti ada 5 ide pokok yang harus kalian cari. Kalau bingung ide pokok di mana, biasanya ada di awal, ya, biasanya ada di kalimat awal paragraf.
Kecuali kasus spesial di mana kalimat akhirnya berbentuk kesimpulan, maka ide pokoknya biasa di akhir. Setelah kalian nemuin ide pokok per paragraf, langkah selanjutnya adalah hubungkan ide pokok tersebut jadi satu topik yang bisa mencakup semua aspek atau semua ide pokok di paragraf tersebut. Dan yang ketiga, kalau kalian sudah nemu topik, selamat bahwa biasanya judul nggak jauh dari topik. Karena judul menggambarkan isi bacaan. Oke, langsung saja kita praktik cara mencari judul. Ini saya sepakati untuk ide pokok saya akan tandai dengan warna biru. Bentar, saya ubah dulu tandanya. Jadi warna biru ini adalah menandai ide pokok dari bacaan. Oke, jadi di sini ada keterangan seperti ini. Although gluten has gained a bad reputation, most of people will struggle to make sense of what it really is. Jadi sebenarnya ide pokoknya bacaan ini adalah walaupun gluten ini dia punya banyak, sorry, ini di paragraf pertama ya. Jadi paragraf 1 itu ide pokoknya adalah walaupun gluten ini dia reputasinya jelek, sebenarnya banyak orang yang sulit memahami tentang apa itu sebenarnya. Nah, berarti di sini adalah fakta di balik gluten. Kalau kalian sudah jelas baca sampai di sini untuk menentukan ide pokok paragraf 1, boleh langsung lanjut ide pokok untuk paragraf 2. Tapi kalau misalnya Kak, saya baca ide pokok paragraf 1 masih masih bingung nih Kak, nih paragraf 1 sebenarnya bahas apa. Nah, ini boleh sekalian baca penjelasnya satu, biar duduk perkaranya jelas. Jadi ketika kita baca sekalian satu kalimat penjelasnya di paragraf 1, the truth is. Nah, berarti dia membahas kebenaran tentang apa itu gluten. Nah, berarti paragraf 1 itu membahas tentang facts about gluten, fakta-fakta mengenai gluten. Kemudian paragraf 2, ini adalah once food reach the stomach, it must be broken down by enzyme in the process of digestion. Ya, sekalinya makanan nyampe ke perut, makanan tersebut harus dipecah oleh enzim. Nah, berarti paragraf 2 ya. Ini adalah tentang how gluten are digested. Bagaimana gluten dicerna. Nah, berarti kalau kita cek judul ya. Judul yang paling tepat itu adalah kalau the danger of gluten, bahayanya, itu tidak disebut. Gluten sensitivity, sensitivitas gluten tidak disebut. Disebut, tapi dia hanya di paragraf 2. Gluten and its influence, gluten dan pengaruhnya. Masalahnya, pengaruh gluten ini hanya dibahas di paragraf 2. Udah kata gitu penjelas lagi. Itu yang saya tandain hijau adalah dampak dari adanya gluten. Nah, berarti ini nggak bisa. Kemudian kalau yang D, foods that contain gluten. Makanan yang mengandung gluten juga tidak masuk di sini. Sisanya jawabannya tinggal yang E, the truth about gluten. Kebenaran mengenai gluten. Nah, ini masuk. Kenapa masuk? Karena paragraf 1 dia membahas fakta. Jadi dia membongkar fakta tentang apa itu gluten diperkenalkan. Kemudian yang paragraf kedua itu adalah tentang bagaimana gluten dicerna begitu masuk tubuh. Nah, berarti apa? Berarti dia fakta tentang gluten atau the truth about gluten. Jadi judulnya paling tepat adalah yang ya, teman-teman untuk nomor 6 ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Kalau misal ada pertanyaan atau konfirmasi, Kak, saya sudah paham. Itu boleh lewat kolom chat aja, nggak apa-apa.
Ada yang nanya nggak ya nih? Kak mau bertanya, judul itu khusus dari ke umum atau sebaliknya sama? Gimana Kak cara penerapannya? Jadi begini ya, judul itu karena dia berangkatnya dari topik, maka dia berawal dari umum dulu ke khusus, ya. Umum dulu. Jadi memang judul itu dia umum, sehingga dia nanti kalau di bacaan statusnya bisa dijelaskan oleh kalimat penjelas yang lain sebagai komponen pelengkap bacaan. Jadi seperti itu ya, hakikatnya judul. Jadi karena pertama kan kita nyari dari ide pokok dulu, yang bersifat umum. Jadi seperti itu untuk judul. Bagaimana yang tadi nanya soal judul, ada sudah bisa dipahami? Loh, tadi yang nanya judul gimana nih? Udah paham belum? Oke, sepertinya sepertinya kayaknya udah paham deh ini. Soalnya nggak ada follow up lebih lanjut. Oh ya, teman-teman, saya izin mau ada panggilan alam. Saya izin ke toilet sebentar ya. Ya, saya toilet sebentar ya. Oke, Kak, silakan dilanjut. Oke. Ada yang nanya nih Kak, kasih contoh cara penerapannya. Oke, ini saya ulangi ya. Jadi bagaimana kita mencari judul. Pertama kan kita cari ide pokok per paragraf. Nah, ide pokok per paragraf itu biasanya ada di kalimat pertama ya. Jadi di kalimat pertama ini ada tentang yang saya tandai biru ini, although gluten has gained bad reputation, most people would struggle to make sense of what it really is. Jadi di sini tentang walaupun gluten ini punya reputasi yang buruk, banyak orang yang tidak paham tentang apa itu sebenarnya gluten. Nah, berarti kan di sini kalimatnya yang saya tandai biru ini bersifat umum. Kenapa dia bersifat umum? Karena dia masih bisa dikembangkan lagi. Ya, masih bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah kalimat yang bisa dijelaskan dengan kalimat penjelas. Kenapa kita tidak ambil kalimat terakhir sebagai kalimat penjelas? Karena contoh nih, saya ambil kalimat terakhir. Dalam dalam gandum, gluten dibentuk ketika glutenin dan gliadin ini dia bersilangan dia disilangkan ya. Nah, berarti kalau ini kan kalimatnya terlalu teknis ya atau dia dia itu terlalu spesifik sehingga susah dikembangkan oleh kalimat penjelas lainnya. Maka kita ambil kalimat utama paragraf satu itu di kalimat awalnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian baca kalimat yang saya tandai biru ini sudah jelas, kita tidak perlu untuk baca satu kalimat penjelas setelahnya. Jadi langsung bisa disimpulkan bahwa paragraf satu ini mengenai apa sih sebenarnya gluten itu, karena kan banyak orang yang tidak mengetahuinya. Kemudian di paragraf 2, ya, paragraf 2 ini sebenarnya adalah tentang proses pencernaan gluten. Setelah yang kita cek di paragraf ya, di paragraf 2 kalimat pertama ya, yaitu ya, proses makanan yang dipecah oleh enzim dan dampaknya. Jadi dari sini kita bisa gabungkan paragraf satu bahas tentang fakta mengenai gluten dan paragraf kedua adalah bagaimana gluten ini dicerna. Nah, dari situ kita kita simpulkan bahwa judulnya sebenarnya mengandung makna kebenaran mengenai gluten mulai dari apa itu gluten sampai dengan proses pencernaannya. Jadi itulah contoh penerapannya untuk mencari judul bacaan ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami untuk yang tadi nanya soal judul. Terima kasih.
Saya lanjut lagi berarti di nomor 7. Nah, nomor 7 ini dia author's purpose atau tujuan penulis. Jadi kalau kita ngomong soal tujuan penulis, cara nyarinya adalah biasanya dari ide pokok per paragraf. Kok ide pokok per paragraf bisa dijadikan modal untuk nyari tujuan penulis, Kak? Karena dari ide pokok ini sebenarnya bisa diketahui, ya, bacaan ini sebenarnya membahas tentang apa. Tapi ada langkah ekstranya, teman-teman. Langkah ekstranya, ini kalian baca kalimat penjelas. Ya, baca kalimat penjelas dari si bacaan ini. Jadi kalimat setelah kalimat utama bacaan. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga ini kalian boleh, kalau ada, ya ini opsional aja. Kalau ada, boleh dicek apakah ada opini ahli, ya, pendapat ahli atau hasil penelitian. Karena kalau ada, nanti dia tujuan bacaannya itu bisa dipengaruhi oleh opini ahli atau hasil penelitiannya. Nah, oke, langsung kita praktek untuk mencari tujuan bacaan. Jadi kan kalau misalnya paragraf 1 sebenarnya dia bahas tentang fakta mengenai gluten, ya, fakta dan kebenarannya. Kemudian sempat juga dijelaskan mengenai, ya, mengenai teknisnya apa itu gluten. Tuh, seperti yang di garis bawahi merah ini, tuh saya cek. Nah, gluten is stored in a tissue. Nah, berarti di sini adalah proses pembentukan gluten. Ya. Berarti kan dia membicarakan paragraf 1 ini fakta mengenai gluten. Nah, kemudian paragraf 2 adalah bagaimana gluten ini bisa dicerna. Nah, ini kalimat utamanya membuka dengan proses pencernaan gluten. Dan di sini, tapi ada keterangan berwarna hijau ini yang menyatakan bahwa ada sebagian kecil dari populasi yang akan memproduksi reaksi imun, ya, terhadap gluten yang dikenali dengan istilah celiac disease. Nah, berarti paragraf kedua ini adalah bagaimana gluten dicerna dan juga ada sebagian kecil orang yang tidak bisa mencerna gluten. Oleh karena itu, maka tujuan bacaan nomor 7 ini sebenarnya adalah yang mana tuh kira-kira? Nah, ini lebih kepada yang B, ya. Jadi dia sebenarnya tujuannya adalah untuk mengedukasi pembaca alias untuk menyediakan pembaca dengan fakta-fakta mengenai gluten. Jadi dijelaskan fakta-faktanya. Bagaimana sampai sini, ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Halo, tes. Kalau ada yang mau nanya atau udah konfirmasi udah jelas, bisa lewat kolom chat aja ya. Kalau ada yang konfirmasi aman, saya lanjut. Tapi kalau ada yang mau nanya, silahkan, nggak masalah. Pertanyaan open ya. Kayaknya kagak ada yang nanya deh nih. Kayaknya udah jelas ya, nggak ada yang nanya. Ada. Cara ngelihat ide pokoknya gimana, Kak? Jadi begini, untuk mengecek ide pokok bacaan, itu biasa kita cek kalimat yang paling umum atau masih bisa dikembangkan. Biasanya dia terletak di awal paragraf, walaupun memang ada beberapa paragraf yang formatnya dia kan punya kesimpulan. Nah, kalau misalnya ada kesimpulan di kalimat terakhir paragraf tersebut, nah berarti ide pokoknya adalah di kalimat akhir paragraf tersebut. Ya, karena dia menyimpulkan hal-hal dari khusus ke umum, dari teknis ke yang bersifat umum. Tapi secara umum, biasanya untuk paragraf itu ide pokoknya ada di kalimat pertama tiap-tiap, ya, tiap-tiap paragraf.
Kenapa kalimat pertama? Karena kalimat pertama itu biasanya masih bisa dikembangkan lagi oleh kalimat lainnya. Misalnya yang saya tandain biru ini ya, sebagai kalimat utama paragraf satu, itu walaupun gluten ini mendapatkan reputasi buruk, banyak orang yang tidak paham tentang apa sebenarnya gluten itu. Nah, itu kan masih bisa dikembangkan dengan kalimat, misalnya kalimat kedua. Kalimat kedua ini jadi dia menjelaskan tentang apa sih sebenarnya gluten itu. Nah, langsung dijelasin di kalimat dua dengan kalimat penjelas. Nah, itu contoh cara mencari kalimat utama bacaan. Pastikan kalian cari kalimat yang paling umum, sehingga dia masih bisa dijelaskan dengan kalimat penjelasnya. Jadi seperti itu tips untuk mencari kalimat utama bacaan. Kenapa nggak yang A, Kak? Oke, kalau yang A ini kan to describe functions of gluten. Nah, fungsi dari gluten. Nah, permasalahan utamanya seperti ini ya. Permasalahan utamanya kan kalau yang paragraf satu ya, ide pokoknya adalah tentang ya, banyak orang yang dia kesulitan untuk mengerti tentang apa itu gluten. Nah, berarti di sini the truth is. Nah, dijelaskanlah apa sebenarnya gluten itu. Faktanya, bagaimana dia terbentuknya, kemudian bagaimana dia dicerna, sampai ada minoritas yang tidak bisa mencerna gluten. Oleh karena itu, sebenarnya tujuannya bukan lebih lebih ke menyediakan pembaca dengan fakta mengenai gluten. Kalau masalah fungsi gluten di bacaan memang tidak terlalu banyak dijelaskan. Lebih kepada teknis apa itu gluten, terbentuknya bagaimana, dan bagaimana dicernanya. Berarti kan fakta. Jadi itulah alasannya kenapa kita tidak pilih jawaban yang A ya. Semoga bisa dipahami. Oke, 7 sudah, berarti kita 8. Kalau tone ini, biasanya kalau di soal-soal PPU ya, itu kita bisa mengartikannya sebagai sikap penulis. Jadi sikap penulis atau pandangan penulis itu bisa eh, diraih dengan dua metode. Yang pertama, boleh mencari dari ide pokok bacaan, ya, yang awalnya dari per paragraf dulu, kemudian kita satukan menjadi topik bacaan. Karena dari topik itu nanti akan kelihatan bagaimana penulis menyusun paragrafnya, tentang apa yang sebenarnya dibahas oleh penulis. Kemudian, kalau yang kedua, itu adalah kalau ada ya, kalau ada, boleh memasukkan pendapat ahli atau hasil penelitian. Karena dari sini kita tahu bahwa misalnya sikap penulis ini apakah dia menyediakan teori itu misalnya untuk menentang teori yang ada, apakah dia menyediakan hasil penelitian ini supaya memperkuat teori dia justru, atau dia nyediain nyediain hasil penelitian supaya orang mengikuti cara yang dianjurkan. Nah, itu nanti bisa kelihatan sikap penulis dari situ. Dan kalau kita lihat dari pola paragrafnya, jadi pola paragrafnya itu gini teman-teman ya, kita bedah dulu. Kan paragraf satu membicarakan tentang fakta mengenai gluten. Kemudian juga cara dia terbentuk di kalimat penjelas paragraf satu ya. Kemudian bagaimana dia dicerna dan enzim-enzimnya pun dijelasin. Ya, sebegitunya dia dijelaskan enzimnya dan juga dijelaskan ada sebagian kecil populasi yang tidak bisa mencerna gluten dan ada masalah imunitas. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa tone bacaannya itu adalah yang A, informatif. Jadi untuk tone bacaan atau
atau sikap penulis ya, itu kita kalau bisa kita hindari jawaban yang mengarah ke sikap negatif, misalnya skeptical atau skeptis, ya, atau mungkin biased atau bias, pendapatnya berat sebelah. Nah, itu kita hindari asosiasi kata sifat yang negatif. Kalau di sini kita condong ke informatif karena dijelaskan fakta-fakta, mulai dari bagaimana terbentuknya sampai bagaimana dia dicerna. Kalau cautionary itu maksudnya artinya adalah hati-hati. Jadi kalau hati-hati ya, kalau memang polanya menekankan pada kehati-hatian, nah itu berarti dijelaskan tentang warning-warning, dampak buruknya apa, bahayanya apa, itu cautionary. Kalau concern itu dia berarti peduli. Nah, bagaimana penulis menunjukkan kepedulian? Jadi kalau bacaan tone-nya concern, biasanya dia ya, biasanya dia kalimat-kalimat bacaannya itu ya, menunjukkan kepedulian penulis atau keresahan penulis. Misalnya dia resah karena banyak orang yang terjebak hoax. Nah, itu concern. Instruktif. Instruktif itu dia adalah bersifat menjelaskan instruksi. Sedangkan di bacaan yang tadi kita bedah, itu tidak ada menjelaskan instruksi sama sekali. Ya, jadi kita tidak memilih jawaban D. Dan yang E, kompleks, rumit. Nah, rumitnya bagaimana? Nah, ini nih yang ambigu gini kita hindari. Biasanya kalau kita nyari tone atau sikap penulis. Sampai sini apakah sudah bisa dipahami atau mungkin ada yang mau nanya lewat kolom chat? Silakan kalau mau nanya, mumpung masih bisa nanya ya. Konfirmasi aja, misal Kak, udah aman nggak? Atau Kak, saya mau nanya. Dah silahkan dah. Ya, kolom chat terbuka untuk bertanya dan konfirmasi. Sebentar, cas laptop dulu. Iya. Oke, ada satu nih. Jelas apa nanya nih? Aman, alhamdulillah. Oke, kalau begitu saya lanjut di nomor 9. Nah, ini yang saya bilang dia kenapa di awal-awal tidak dibuka dengan tabel, karena saya naruhnya di tengah. Oke, tabel ini boleh tabelnya di skip dulu, kita baca pertanyaan ya. Jadi nomor 9 ini, which of the following is the issue state at the beginning of the thread? Issue state at the beginning of the thread, maka kita cek ya, cek kolom teratas. Nah, itu jadi pertama cek kolom teratas, yang kedua cek ide pokok. Maksudnya adalah cek masalahnya apa atau apa yang ditanyakan. Topik pertanyaannya dia apa. Nah, kalau kita cek konteks dari konteks dari kalimat yang ada di pertanyaan Mallory ya. Nah, pertanyaan Mallory ini dia tercantum how do I buy them before they sell out. Nah, jadi demnya ini merujuknya kemana nih, teman-teman? Demnya itu maksudnya adalah K-pop concert tickets. Kok dem bukan it tickets? Tiketnya banyak. Tuh. Jadi demnya maksudnya tiket. Dari sini kita bisa menyimpulkan how do I buy them before they sell out? Before they sell out. Bagaimana saya membeli tiket-tiket tersebut sebelum tiketnya habis. Nah, berarti dia nanya tips pembelian tiket. Oleh karena itu, maka nomor 9 jawabannya adalah yang A. Loh, kok bisa yang A? Kan nggak ada buying, Kak. Ingatlah bahwa getting tickets, mendapatkan tiket berarti membeli. Berarti beli tiket. Kenapa kita nggak yang B? Ya, yang B mah dia berlawanan. Ya. Yang B berlawanan justru dia tips menjual tiket konser K-pop. Yang mana dia berlawanan, dia nanya beli kok.
tiba-tiba ngejual. Kalau yang C, buying ticketsnya benar. Tapi hati-hati, watch out teman-teman. Baca belakangnya. After they are sold out. Setelah habis. Masalahnya yang ditanya, before they sell out. Sebelum tiketnya habis. Lah kan nggak nyambung. Gitu. Jadi ini barat awal sampai tengah benar, tengah ke belakangnya lah kok gitu. Oke, teman-teman, sampai sini apakah sudah bisa dipahami atau mungkin ada yang mau nanya lewat kolom chat? Silahkan konfirmasi ya. Sesimpel konfirmasi, Kak, saya paham Kak, atau Kak aman Kak. Nah, tuh boleh, tuh nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau nanya terbuka kok kolom chat. Silakan. Nah, kita tunggu kalau ada yang nanya nggak. Oke, ada yang nanya deh kayaknya satu nih, tapi aku cek dulu. Aman, alhamdulillah. Oke, teman-teman, kalau begitu gantian ada sesi tanya jawab. Jadi ini boleh pertanyaannya di SS-kan dahulu atau ya di SS dulu deh pertanyaannya. Jadi Brianna responds to Mallory post in order to. Nah, berarti ini masuk ke tujuan penulis. Kalau di sini karena ini formatnya komentar atas pertanyaan, itu berarti tujuan penjawab. Nah, berarti kita nyari tujuan penjawab itu dari ide pokok atau ya apa yang sebenarnya intinya disampaikan oleh si penjawab. Nah, kalau kalian sudah SS yang nomor 10 ini, saya naikkan ke bacaan jawabannya Briana. Oke, ini dia. Tuh. Jadi, kalian pertama pahami dulu tentang apa yang disampaikan oleh Briana. Dari situ, kalau kalian udah nangkep ide pokoknya, nah itu kalian bisa paham, oh Briana ini maksudnya dia ingin mengedukasi, ingin ngasih tahu. Nah, tuh bisa kelihatan dari situ. Silahkan, silahkan saya kasih kesempatan untuk menjawab. Yang sudah, yang sudah ada jawaban, silahkan keluarkan jawaban terbaik kalian di kolom chat. Nanti kita bahas. Ya, kalau ada yang udah ketemu jawabannya, kolom chat aja ya, nggak apa-apa. Ya, salah pun tidak apa-apa karena salah juga saya revisi kok. Ada yang jawab ini kayaknya. Kayak yang pertanyaannya lagi, Kak. Jawabannya B. Oke. Ada yang jawab B, kita simpan dulu ke pertanyaannya lagi. Nah, nih, yang mau jawab sudah bisa lihat pertanyaannya ya.
Ada yang mau jawab lagi ke? Mungkin ada jawaban lain? Oke, kayaknya yang setor jawaban baru satu tadi jawabannya B. Tapi kayaknya karena ada tanda tanyanya masih ragu. Baiklah, kita bahas. Jadi di ada yang jawab kah? D kali Kak. Ah, oke, ada dua jawaban ya, ada B, ada D. Oke, kita bahas di sini ya. Jadi intinya pernyataan Briana ini, dia ada pernyataan first of all, make sure you know the correct information about the tickets. Pertama-tama, pastikan kalian mengetahui informasi yang benar mengenai tiket tersebut. Nah, berarti kalian pastikan informasi tentang tiket tersebut betul, ya. Kemudian, also decide what type of tickets you are going for. Kemudian, putuskan tiket tipe apa yang kalian akan incar. Tergantung websitenya, kamu harus ngeklik ya tiket yang kamu mau secepat mungkin dan membelinya. Pastikan you have your payment card. Pastikan kartu pembayaran tersedia dan kamu sudah login ya atau bikin akun. Nah, dari sini berarti ya memang tujuannya Briana ngerespon demikian adalah dia lebih kepada menjelaskan cara beli tiket di internet atau beli tiket online. Tadi yang menjawab D, saya paham kenapa bisa jawab D, karena ada keterangan di Skype the website. Tapi masalahnya penjelasan tentang website beli tiket ini pun dia hanya sekilas. Tergantung websitenya, kamu butuh mengklik tiket yang kamu mau secepat mungkin. Nah, berarti kan permasalahannya adalah tipe websitenya juga nggak disebut. Cuma sekilas, selewatan lah istilahnya. Jadi nggak dijelasin dia tipe tiketnya apa. Oke, teman-teman, sampai sini berarti sudah bisa dipahami ya kenapa bisa jawabannya B. Oke. Nah, kemudian saya kasih kesempatan untuk menjawab nomor 11. Nah, nomor 11 ini, who explain the challenge? Nah, siapa yang menjelaskan challenge atau tantangan? Ya, tantangan atau minusnya lah, ya, atau kesulitannya. Nah, siapa yang menjelaskan tantangan atau kesulitannya dari beli tiket K-pop dengan cara ngasih bukti? Oke, ini soalnya boleh di SS dulu. Satu, dua, tiga. Oke, udah di SS. Saya naik ke bacaannya. C, Kak. Oh, ada yang jawab C. Ini dia. C, siapa ini? Elena. Ya, betul jawabannya C ya. Alhamdulillah, ada yang jawab betul. Kenapa bisa Elena? Karena begini. Tuh, dia ada tulisannya buying K-pop tickets is like going to a war. Beli tiket K-pop itu ibarat perang. Susah beli tiketnya. Dia nyoba ya tahun lalu dan gagal. Dia berjam-jam ngeklik dan refresh website ya karena websitenya crash mulu maintenance. Nah, berarti dia menjelaskan tentang sulitnya membeli tiket K-pop dengan cara memberikan bukti. Paham sampai sini, teman-teman? Sepertinya nggak ada keluhan yang berarti ya. Kalau begitu, boleh juga dijawab nomor 12. Ah, 12 juga C. Kenapa? Karena least relevant answer itu berarti jawaban yang paling tidak nyambung. Kenapa demikian? Karena tadi saya sudah bahaskan soal Elena. Di saat yang lain memberikan solusi pembelian tiket, Elena itu justru malah menjelaskan tentang susahnya membeli tiket. Kesannya jadi nakut-nakutin yang mau beli tiket. Gitu.
Oke, kita lanjut di teks 1 dan teks 2. Panjang, jadi kita skip aja mendingan. Oke, 13. Nah, 13 ini menurut teks 1. Artinya apa? Artinya kalian walaupun ada info benar di teks 2, jangan dipilih. Karena yang ditanya teks 1. Itu berarti salah server tuh kalau jawaban benernya justru di teks 2. Jadi menurut teks 1 ini, kognitif empati atau TOM itu kira-kira seperti apa? Nah, kalau begini, berarti kan ini tipenya adalah mencari info spesifik. Masalahnya ketika kita baca jawab, kelamaan. Mendingan gini, mendingan kita cek kebenaran pernyataannya, misal opsi A nih. Opsi A dinyatakan bahwa kognitif empati atau TOM adalah skill penting untuk para aktor untuk suppress themselves, untuk menahan diri dalam rangka menciptakan karakter baru. Cuman permasalahannya gini, teks 1 ya. Jadi di teks 1 ini kita ada pernyataan demikian. Kita cek. Tuh, ada pernyataan seperti ini. Agak panjang. Some brain regions are deactivated when trained actors use the first person fictional perspective of a character to answer question. Jadi beberapa daerah di otak itu tidak aktif ketika para aktor yang telah dilatih tersebut menggunakan sudut pandang aku atau sudut pandang orang pertama dari karakternya untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini ya berlawanan dengan situasi ketika aktor menjawab pertanyaan dari perspektifnya sendiri. Hal demikian menunjukkan bahwa acting mungkin saja involve the suppression of self-processing. Jadi dari sini kita dapat informasi bahwa acting mungkin melibatkan penahanan diri dari proses diri. Nah, itu berarti efeknya. Nah, efek dari apa? Nah, efek dari ya nonaktifnya beberapa daerah di otak. Berarti bukan skill, tapi justru efek dari nonaktifnya beberapa daerah di otak. Berarti yang A ini salah, walaupun dia ada di paragraf 1. Kita lanjut, jawabannya itu yang B. Kenapa yang B? Selain karena dia ada di teks 1, dia juga persis dibacanya. Dikatakan yang di B ini, kognitif empati atau TOM ini, dia menjelajahi sejarah, motivasi, kepercayaan, dan nilai-nilai dari karakter baru. Nah, kalau kita lihat di sini keterangannya, ada pernyataan seperti ini. Tuh, this process maksudnya TOM ini. Jadi, kognitif empati atau TOM ini, dia melibatkan eksplorasi dari sejarah, motivasi, kepercayaan, dan nilai-nilai dari karakter yang bersangkutan. Nah, berarti dari sini ditunjukkan bahwa itu adalah fungsi dari TOM. Berarti yang B ini benar. Tapi saya akan tetap bahas kenapa C sampai E bisa keliru. Misalnya begini, yang C ini kan pernyataannya adalah TOM ini memungkinkan aktor untuk menggunakan beberapa bagian otak, tapi untuk menjadi professional acting coach atau pelatih acting profesional. Oke, kita cari pernyataannya tentang ya TOM ini memungkinkan aktor untuk menggunakan beberapa bagian otak untuk menjadi pelatih acting profesional. Oke, para teks 1. Oke, tapi memang di teks 1 ada keterangan tentang ya proses penciptaan karakter sendiri itu melibatkan penerapan yang rumit dari TOM yang termasuk beberapa bagian otak.
Tapi masalahnya di sini dia memungkinkan aktor untuk menggunakan beberapa bagian otaknya. Oke, awal sampai tengah masih masuk akal. Tapi tengah sampai belakang, nah ini di luar Nurul. Karena tidak ada keterangannya untuk menjadi uh, coach atau pelatih acting yang profesional. Nah, itu yang tidak disebut. Benar ketemu salah, ya salah gitu. Karena belakangnya salah. Oke, diketahui bahwa TOM ini adalah simulasi yang implemented by actors atau diterapkan oleh aktor untuk menjawab pertanyaan berdasarkan perspektif orang lain. Nah, kita berarti harus nyari tahu makna TOM itu apa. Karena ini ngomong soal definisi. It is the ability to represent others' mental state. Tuh, bahwa TOM itu adalah kemampuan untuk mewakili keadaan mental orang lain. Nah, berarti kan pernyataan bahwa TOM ini adalah simulasi untuk menjawab pertanyaan dari sudut pandang orang lain, ya salah. Nggak bisa kayak gitu. Kalau yang oke, deactivates an actor's brain regions to process information contained within a script. Nah, masalahnya menonaktifkan beberapa bagian otak tuh, ya. Ini kita lihat ya, beberapa bagian otak itu tidak aktif ketika para aktor yang terlatih ini menggunakan sudut pandang orang pertama ya dari segi karakter untuk menjawab pertanyaan. Tapi apakah ini benar? Nah, ini tuh proses oke, dari awal sampai tengah masih bisa diterima akal, tapi belakangnya untuk memproses informasi di skrip atau di ya skenario-nya. Nah, ini yang salah. Jadi dia tidak sesuai justru tengah sama belakang. Jadi ya tetap aja salah. Sampai sini apakah kalian sudah paham atau mungkin mau nanya lewat kolom chat? Bentar ya. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Boleh konfirmasi aja. Paham? Alhamdulillah. Ada dua orang jawab paham. Oke, kalau gitu kita lanjut di nomor 14 ya. Jadi 14 ini kata bergaris miring di teks 2 paragraf 1 itu merujuk ke mana? Jadi kalau kita ngomong reverse atau reference itu biasa merujuk pada subjek kalimat sebelumnya. Ya namanya juga ya kata dia merujuk ke siapa. Tuh kemarin saya sempat lihat model-model ini di soal-soal PPU kalau nggak salah. Nah, subjek kalimat sebelumnya. Nah, teks 2 paragraf 1 berarti di belah sini. Tuh, italicized artinya apa, Kak? Yang dimiringkan hurufnya, huruf miring ya. Nah, ini kebetulan sudah saya tandain they. Mereka created and delivered interactive production. Mereka created atau membuat ya, serta membawakan produksi interaktif. Oke, siapa yang membawakan? Tentu subjek kalimat sebelumnya adalah researchers atau peneliti. Kenapa enggak flute theater? Ya, karena flute theater ini justru yang berkolaborasi ya dalam penelitian ini dengan peneliti. Maka kita merujuk pada subjek kalimat sebelumnya. Siapa yang membuat dan membawakan produksi interaktif? Tentu researcher atau para ahli. Jawabannya adalah yang C. Oke, mungkin ada yang nanya deh. Ke soal, Kak.
Oke. Jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Sampai sini, apakah ada pertanyaan atau sudah paham semua untuk reference? Paham, Alhamdulillah. Kita lanjut di nomor 15. 15 kan kita sempat bahas tentang fact and opinion. Jadi fakta itu biasanya adalah tentang data, kemudian tentang hasil penelitian, dan juga kita membahas soal, apa tuh? Kita membahas soal hasil penemuan ya. Sedangkan opini itu merujuk pada pandangan moral penulis, kemudian juga harapan penulis, itu masuk ke opini. Nah, kalau nomor 15 ini dari pilihan jawaban-jawaban yang ada, itu kira-kira mana yang mencerminkan opini? Kalau ini sebenarnya nggak usah dilihat tengok bacaan dari kalimat sudah jelas sih. Kira-kira mana yang opini? Ya. Cara mengetahui satu teks itu dalam paragraf ditandai dengan apa? Biasanya gini, kalau yang dimaksud adalah kita nyari info kuncinya di paragraf berapa, sebenarnya bisa dicek dengan kata kunci, ya. Bisa dicek dengan kata kunci dari soal. Tapi kalau soal pun kadang sudah berbaik hati untuk menyediakan teks satu dan teks 2, gitu. Info tentang teks satu dan teks 2. Kemudian misalnya teks satu kita disuruh mencari tentang TOM tadi ya. Maka kita cek fakta tentang TOM dari opsi jawaban, kita cek dengan bacaan yang disediakan. Apakah sesuai? Kalau sesuai berarti benar jawabannya. Semoga membantu. Oke, ngomong-ngomong soal 15 sudah ada yang jawab. Mungkin ada yang punya jawaban lain atau mungkin mau jawab juga, boleh dah di kolom chat. Silahkan ramaikan. Keluarkan jawaban terbaik kalian. Ada yang mau jawab lain kan? Semua. Ke teks 2 lagi, Kak. Oke. Teks 2 sini sih. Ini yang atas. Ini yang bawah. Sebenarnya sih polanya kelihatan dari kalimatnya, tapi nggak ada salahnya kalian boleh juga ngecek bacaan, walaupun emang agak agak wasting time juga sih, ngabisin waktu karena sebenarnya kelihatan dari format kalimatnya. Tadi ada dua orang menjawab ya. Baiklah, kita langsung aja bahas ya. Jadi dari teks 2 ini mana yang merupakan opini? Kalau yang A ini ada kata according to a recent study. Nah, menurut penelitian terbaru. Nah, ini kan berarti tentang hasil penelitian, ya. Berarti ini fakta. Kemudian yang B, mereka menggunakan a series of sensory drama games. Mereka menggunakan ya a series atau serangkaian game drama sensorik. Nah, berarti yang B ini sebenarnya dia lebih kepada yang mana nih? Ini tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian biasanya bersifat fakta dia. Karena dia menjelaskan tentang bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Indikatornya apa aja. Kalau yang C, fakta. Kenapa fakta? Karena dia menunjukkan the finding shows that. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa. Nah, berarti kan hasil penelitian atau hasil temuan. Kalau yang D, the same result. Hasil penelitian. Nah, hasil juga fakta. Yang opini
Itu jawaban yang E. Betul ya, yang menjawab E berarti sudah paham teknisnya. Oke, we hope that this study will help us understand what theater training does. We hope. We hope itu harapan penulis. Nah, harapan penulis, ya, saran penulis atau harapan, saran, kritik penulis masuknya opini. Gitu. Karena ini menurut sudut pandangnya si penulis. Kan kita tidak berharap demikian gitu. Jadi semoga bisa dipahami untuk penjelasan nomor 15. Sekarang untuk nomor 16. 16 ini kalian boleh cek aja kata kuncinya ya. Jadi nggak yang cek opsi, cek bacaan. Dari kata kuncinya bisa, kata kunci di soal ini tentang apa? Tentang apa yang bisa ditemukan di teks. Nah, jadi ini di teks kita mencari informasi tentang hasil evaluasi aktivitas otak para aktor ketika memerankan karakter. Nah, berarti kita cari di bagian mana di bacaan, baik teks 1 maupun teks 2, yang membahas mengenai ya actors brain activity atau aktivitas otak para aktor. Gitu. Oke, yang D, teks 1 paragraf 2 dan teks 2 paragraf 4. Mari kita cek. Teks 1 paragraf 2 betul, karena ini informasi kuning ini membahas tentang hasil penelitian ya, tentang ya aktivitas otak ya, tentang aktivitas otak yang tertahan. Nah, hasil penelitian ini berarti hasil evaluasi. Oke. Nah, teks 2 paragraf 4 seperti pada opsi D. Ini 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya kesimpulan sih ya. Tapi kalau misalnya kita membicarakan tentang hasil evaluasi otak, sebenarnya yang ini. Tuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika aktor mendengarkan nama mereka selama performance atau selama penampilan, responsnya biasanya tertahan di bagian korteks depan otak. Nah, tuh, ini berarti evaluasi, ya, evaluasi mengenai aktivitas otak aktor. Jadi, agak keliru ya, agak keliru di bagian teks 2-nya, teks 1-nya sudah betul ya. Jadi yang tadi jawab D. Jawabannya itu B. Teks 1 paragraf 2 dan teks 2 paragraf 3. Bisa dipahami semuanya? Boleh konfirmasi lewat kolom chat bila sudah aman. Paham, Kak? Sudah. Oke. Oke, silahkan nomor 17. Semua dari pernyataan di bawah ini betul, kecuali. Nah, ini saya kasih kalian kesempatan untuk menjawab. Ini kelihatan. Segini kelihatan ya? Nah, ini sekalian sama bacaan soalnya. Kalau enggak, yang ini boleh di-SS dulu bacaannya. Oke, saya kasih waktu untuk SS. Nah, kayaknya udah pada SS semua ya. Ini pertanyaannya di nomor 17.
Mungkin ada yang mau jawab, bisa lewat kolom chat aja. Oke, silahkan yang mau mengeluarkan jawaban terbaik kalian, silahkan menjawab. Ah, ada yang jawab, Alhamdulillah. B, Kak. Oh, ada yang jawab B ya. Oke, teman-teman, jadi ini kan pertanyaannya ada accept-nya. Berarti pernyataan yang sebenarnya salah. Kita buktikan dulu dari B ya, karena tadi ada penjawab yang menjawab B. Nah, jadi the less one eats, semakin sedikit orang makan, semakin banyak tubuh keton atau keton bodies yang terbentuk. Oke, kita lihat di sini. The less one eats, semakin sedikit orang makan, semakin banyak ya, semakin banyak kemungkinan ya tubuh ini beralih pada beralih pada eh, cadangan lemak dan menciptakan keton bodies. Nah, berarti semakin banyak keton bodies yang terbentuk. Berarti ini betul. Tapi masalahnya ada except-nya di sini. Berarti ini, mohon maaf, belum tepat ya. Yang B. Ada yang jawab lagi? D, Kak. Oke, kita buktikan jawaban yang D berarti karena benefit ya. Benefit itu keuntungan ya, teman-teman. Dan D ini ada, kita lihat, the most scientifically proven advantage. Jadi advantage itu artinya adalah keuntungan. Ya, keuntungan yang paling terbukti secara ilmiah dari puasa adalah rasa rejuvenation atau permajaan dan juga extended life expectancy atau taraf ya, taraf hidup yang meningkat. Nah, berarti ini masih benar juga karena ditunjang oleh bacaan ya. Masih benar. Jadi jangan dipilih karena ada except-nya. Jawabannya itu sebenarnya ya. Oh, ada yang mau jawab lagi kah? Kak, maksudnya. Ya, kalau baru benar. Ya. Jadi jawaban yang tepat itu sebenarnya adalah yang E. Kenapa demikian? Karena kalau yang E ini kan pernyataannya production in core body temperature. Memproduksi ya temperatur pusat tubuh. Nah, masalahnya produksi temperatur pusat tubuh ini berarti meningkatkan ya, meningkatkan temperatur pusat tubuh. Masalahnya di sini there is a reduction in core body temperature. Ada pengurangan dari ya dari suhu tubuh ya pusat gitu. Berarti jawabannya yang betul adalah yang E karena tidak sesuai bacaan. Jelas berlawanan. Jadi yang jawab E udah di jalur yang benar ya itu ya. Iya, jadi seperti itu. Kita lanjut di 18, ada which. Which di line 7 itu merujuk pada hal yang mana. Jadi sebenarnya the accumulation of which. Ini kita tidak merujuk pada subjek kalimat sebelumnya. The accumulation of which adalah
akumulasi zat tersebut itu dinamakan ketosis. Maksudnya adalah yang dibahas di kalimat sebelumnya, akumulasi itu berarti yang tertumpuk. Yang tertumpuk dan diciptakan itu adalah ketone bodies. Ya, atau ya tubuh keton. Nah, ini jawabannya nomor 18 itu lebih kepada yang D ya, teman-teman. Curative progress. Curative progress ini adalah penyembuhan. Nah, penyembuhan ini masuk ya. Nah, curative progress ini adalah healing process. Proses penyembuhan masuk ya. Jadi masih betul jawabannya yang B. Tapi karena dia nanya accept berarti yang tidak tepat. Gitu kira-kira ya. Ya revitalize ya, Kak. Ya, mirip-mirip. Kurang lebih seperti itu. Mirip maknanya. Oke, Mangat dua lagi ini. Yang 19. Menurut bacaan, apa salah satu alasan orang katakan untuk tidak memiliki anak? Nah, kalau kita lihat bacaan, ya, kita lihat di sini, the largest share said that delayed or stop having children because of concern about having enough time or more. Berarti largest share maksudnya adalah jumlah terbesar ya. Jumlah terbesar dari survei tersebut atau responden tersebut, mereka bilang bahwa mereka ya delayed or stopping having children. Mungkin kalau kita baca largest share, kita mungkin akan jawab tentang tidak memiliki waktu atau uang. Tapi kalau kita lihat biggest factor, nah jawabannya di sini. Karena faktor itu kan alasan ya. Alasan atau faktor yang terbesar itu adalah alasan personal, yaitu dia tidak ingin memiliki anak dan juga ini maksudnya wanting ya, wanting more leisure time, pengen waktu luang lebih banyak. Nah, kalau demikian berarti alasan terbesarnya tentunya adalah they want to enjoy their lives without additional burden. Mereka ingin ya menikmati waktunya atau menikmati hidupnya tanpa adanya beban tambahan yaitu anak. Sampai sini apakah bisa dimengerti semuanya? Ada yang mau nanya mungkin? Semangat nih, atu lagi kita nanggung. Mengerti. Oke, good. Hmm. Berarti kita masuk ke bagian 20. Kadang-kadang kita kalau masalah closest in meaning to atau paling dekat ke mana artinya, itu kadang-kadang siswa cenderung nebak kalau nggak tahu artinya. Yang mana kadang-kadang kalau nebak agak tricky karena apa? Kadang ada soal yang dua atau bahkan tiga pilihan kata di pilihannya itu artinya mirip-mirip tapi konteksnya beda atau ya aturan situasi penggunaannya beda. Nah, ini makna dari have more agency over. Ini yang kita tandain ya di sini, have more agency. Kita cek woman have more agency over their lives. Have more agency-nya atau kata sulit ini kita anggap kosong dulu. Wanita punya titik lebih banyak titik-titik. Nah, punya lebih banyak titik-titik atas kehidupan mereka. Ini kalau kita masih bingung, saya sarankan boleh melihat dari kalimat selanjutnya untuk membantu kalian nebak konteksnya. Jadi kalimat selanjutnya bilang kalau many women feel that motherhood has become more of a choice. Banyak wanita yang merasa bahwa menjadi seorang ibu itu pilihan. Nah, berarti more agency di sini kita mikir, wah jangan-jangan freedom atau kebebasan. Tapi kita cek dulu, ada nggak maknanya yang minimal menyatakan kebebasan.
Dan kalau kita di sini, ini lebih kepada possess more control. Ya, jadi dia punya lebih banyak kendali. Berarti kan dia bebas menentukan pilihannya. Karena ada tadi kata choice ya, atau pilihan. Berarti punya lebih banyak kendali atas pilihan. Itu maksud saya soal have more agency over. Jadi kalau pakai trik tadi, insya Allah nebaknya juga ada dasarnya, kagak asal nebak gitu. Paham sampai sini kira-kira? Atau mungkin ada yang mau nanya nomor terakhir ini? Kenapa nggak A, Kak? Acquire more establishment. Kalau yang dimaksud agensinya itu, karena agensi maknanya ada dua ya, teman-teman. Yang pertama, kita merujuk pada makna kebebasan. Seperti yang konteks bacaan ini kan, wanita punya lebih banyak pilihan, nah berarti kebebasan. Makna satu lagi, agensi ini adalah agensi atau bangunan kantor. Ya. Establishment di sini, ya, jadi sedangkan establishment sendiri itu merujuk pada bangunan kantor. Ya. Bangunan kantor atau bangunan secara umum. Kalau acquire more establishment, berarti dia punya lebih banyak, mendapatkan lebih banyak bangunan, yang mana ya beda lah konteksnya gitu. Sedangkan enterprises itu artinya adalah perusahaan. Yang mana ini beda. D sama E, ya sama lah itu bisnis sama kantor. Jadi itulah alasannya kenapa kita tidak memilih jawaban yang A ya. Paham sampai sini semuanya? Oke, aku cek dulu. Oh, dilihat dari konteksnya juga. Betul. Jadi, itulah tadi kenapa saya menandai kalimat setelahnya, karena itu membantu kita untuk membaca situasi kalimatnya. Jadi, maknanya pun bisa beda. Tergantung kita naruhnya di mana. Oke, jadi untuk sesi hari ini, saya save dulu ini kuncinya untuk bahan bahan kita belajar ya. Untuk bahan kita belajar dan untuk videonya nanti akan diupload oleh admin di YouTube. So, terima kasih semuanya sudah hadir di pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata ataupun salah teknis. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat buat ujian. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aisyah atas waktunya Makasih. pada malam hari ini.